Kawan-kawan, saya nggak tahu apa yang dimaksudkan si Sugi Kristolologi ya. Saya menemukan sebuah video. Kita buka dulu ya, langsung aja. Video yang bergambarkan orang yang diduga mirip dengan Sugi Kristolologi. Cuman saya nggak tahu ya kawan-kawan, apakah ini gambaran dia atau tidak, saya nggak tahu ya. Tapi sepertinya ini dia ya, karena muka itu hanya satu-satunya di muka bumi. Kita dengar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencari ilmu yang namanya ilmu selaman slumun selamat. Karena saya melihat orang yang memakai ilmu selaman slumun selamat ini, dia sangat dihormati oleh orang lain. Orang yang pakai ilmu ini kalau dia cari utangan itu sangat mudah. Ya, orang kalau tidak memberi pinjaman, tidak memberi utangan itu rasanya segan begitu. Orang yang punya ilmu selaman slumun selamat ini, kalau dia punya utang, ya susah bayar utang. Orang yang mau menagih utang itu segan. Nah, itu hebatnya ilmu selaman slumun selamat. Orang yang punya ilmu selaman slumun selamat ini, kalau dia makan uangnya orang, itu orang akan menganggap itu hal yang biasa. Bahkan dianggap itu tidak sesuatu yang fatal gitu. Bahkan tidak dianggap itu sesuatu yang salah. Wah, ini mantap ilmu selaman slumun selamat ini. Apakah Anda punya? Kalau punya, ajari saya. Ya. Ya, kawan-kawan. Apa selaman slumun selamat itu saya nggak tahu kawannya. Tapi sebenarnya itu ilmu kanuragan yang mumpuni dan mantap. Katanya kalau pinjam uang pasti dikasih. Kayaknya ada niatan si Sugi mau meminjam uang kalau nggak salah tadi dibilangnya. Ya, nggak usah pakai selaman slumun selamat ya. Pergi kok ke Zulkifli kan peminjam uang online, ya kan. Sudah banyak yang dipinjaminya, pinjam aja ke situ Sugi Kristolologi ya, memang kok tolologi lah kau. Ya. Ngapain harus pakai ilmu selaman slumun selamat ya? Saya nggak tahu ilmu atau dia mengejek ya, mengejek orang saya nggak tahu. Tapi sepertinya saya pernah dengar ilmu itu kawan ya. Ya, memang mereka ini suka ilmu-ilmu begitu ya. Kalau kita kan nggak masuk akal kita. Kalau mau minjam ke bank aja, nggak perlu pakai ilmu, asal jaminan ada, data-data lengkap pasti keluar ya. Entah ilmu apa itu selaman slumun selamat ya. Nanti digunakannya bukan untuk itu pula kawan, bukan untuk meminjam uang, tapi untuk hal lain, untuk wanita misalnya kan. Coba ku ulang lagi apa maksud si Sugi Kristolologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencari ilmu yang namanya ilmu selaman slumun selamat. Karena saya melihat orang yang memakai ilmu selaman slumun selamat ini, dia sangat dihormati oleh orang lain. Orang yang pakai ilmu ini kalau dia cari utangan itu sangat mudah. Ya, orang kalau tidak memberi pinjaman, tidak memberi utangan itu rasanya segan begitu. Orang yang punya ilmu selaman slumun selamat ini, kalau dia punya utang, ya susah bayar utang. Orang yang mau menagih utang itu segan. Nah, itu hebatnya ilmu selaman slumun selamat. Orang yang punya ilmu selaman. Ada kemungkinan kedua kawan. Dia bukan mau cari utangan, tetapi ada orang yang mengutang sama dia dan tidak membayarnya. Dia mau nagih segan, nggak ditagih, susah kan gitu. Maka dia curhatlah di dalam TikToknya itu. Maka dia bilang ilmu selaman slumun selamat. S3 kawan, S3. Ya. Baru memang lawak-lawak Uclim ini, ilmunya itu lawak-lawak kawan. Tak ada ilmunya satu pun yang masuk sains. Ada pula ilmu selaman slumun selamat. Ya. Jadi dua kemungkinan ya, praduga saya, dia mau minjam uang tapi nggak dikasih oleh kawan-kawannya. Maka dia mau cari ilmu itu agar bisa dia minjam uang ke bank 1 triliun. Saya nggak tahu untuk apa ya. Yang kedua bisa jadi dia meminjamkan uang. Dan orang ini tidak mau membayar. Mau ditagihnya nggak enak, kayak buah si malakama kan ya. Ditagih nggak enak, nggak ditagih juga nggak enak ya. Jadi memang di Uclim banyak ilmu-ilmu kawan. Ilmu apa, hitam, kanuragan, macam ilmu. Kalau di orang Kristen ilmunya cuma dua. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Entah apalah selamat ini ya. Oke. Nah, bicara tentang ilmu tadi, maka kita akan membuka ada Ustadz Legend ya.
Ustadz legend yang juga S3 kawan ya. Ini ada 5 Ustadz legend yang S3 Selamat Slumun Slamet juga ini kulihat. Ya, kita bagikan dulu ya. Ini videonya dari channel siapa ini tadi? Enggak tahu. Inilah Aristo. Judulnya 5 Ustadz Legend Alumni Pacitan Romawi. Channelnya Murid Yohanes. Ada siapa lihat ya. Kita lihat dulu videonya sebagai berikut ya. Daripada kita dengar Selamat Slumun Slamet. Pertama, saya ditahbiskan di Roma selama 5 bulan lebih. 2 minggu saya tinggal di Saint Peter Basilica dulu di Roma. yang kedua, Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. yang ketiga, Saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. yang keempat, Yaitu dikasih kesempatan selama 4 tahun. Lamanya saya kuliah ada di Roma, Italia. yang kelima, Nama lahir saya T. Bansui. Ketiga di Vatikan, keempat di Jerman, kelima di Australia. Oh, luar biasa. wow, Salah. Kalau udah lama aku tidak mendengar suara Aristo. Wow, calas. Lucu sekali kawannya. Ada 5 Ustadz legend itu. Ya. Mereka lulusan Vatikan, 1 sudah innalillahi ya. Tinggal 4 lagi menyusul. Yang saya herankan kawan, mereka ini bangga berbohong. Dan berbohongnya itu begitu tenang. Tidak ada rasa gusar, tidak ada rasa takut, percaya diri kawan. Karena di otak mereka, kalau sudah ketahuan paling minta maaf, orang Kristen memaafkan. Kan begitu ya. Sama dengan si Kainama itu, sekarang kan sudah dibongkar kawan-kawannya siapa sebenarnya si Kainama. Dia cuma bilang, loh itu kan sudah selesai kemarin. Enak aja dia bilang selesai kawan. Ya. Kalau mau dilaporkan, ini paling enak dilaporkan kawan. Pembuatan ijazah palsu. Jangan-jangan ada ijazahnya kawannya. Dari Vatikan. Dia sudah menyebar berita hoax. Jadi kawan-kawan ini saya simpan loh ini. Kalau ada apa dengan saya suruh orang ini ditangkap. Karena penyebar berita hoax. 4 orang ini penyebar berita hoax ya. Dan uniknya mereka ini memang tidak tahu malu. Apakah itu bawaan orok? Orok itu dari sononya. Saya pun agak-agak bingung melihat kelakuan para keledai-keledai ini. Mereka ingin menggambarkan di depan orang. Sekali lagi maaf, saya orang pintar kan ya. Padahal kalau kita lihat ijazah dia, padahal dia itu ranking 2-nya kawan dapat. Tapi dari belakang. Orang tolol gitu mukanya gimana jadi pintar. Nggak yakin aku kawan ya. Lebih pintar gorila. Muka gorila itu mencerminkan kepintaran. Muka 5 orang tadi itu mencerminkan ketololan. Memang tolol itu kawan. Tapi inilah luar biasanya mereka ya. Kita salut kawan ya. Nggak usah kalian tidak angkat jempol. Salut kita dengan orang ini begitu tenang berbohong, begitu tenang ya. Berdusta kepada semua orang. Dan dia itu nanti masuk surga kawan. Akibat bohongnya. Kan demi kemuliaan. Kan itu menurut mereka ya. Jadi mereka ini santai, tenang ya. Ya tidak adalah gelisah dikit, tidak ada apa karena takiyah ya. Demi kemuliaan atau kejayaan. Saya nggak tahu ya. Dan lucunya MUI memberikan mereka ini apa ya. Sejenis penghargaan kayak nama baru Stephen Chow siapa lah? Stephen Briwo itu. Siapa lah namanya itu yang sudah almarhum itu. Dan lucunya lagi mereka bangga memiliki orang-orang setolol ini kawan. Dan dia elu-elukan. Aku ingat kali zaman dulu kan dia elu-elukan orang ini. Wow ini cerdas, cetar, bebana. Di pinggir-pinggir jalan ku dengar, oh Syahnu udah masuk ini, Syahnu nah ini, oh ya si hamba bilang Kristen cerdas parti mualaf, ya 5 tadi kan cerdas bohongnya. Dan kalian termakan kebohongan dan bangga, ini dia kebohongannya ya. Kita ulang sekali lagi biar sadar dulu si hamba ini, bahwa mereka ini memang kelompok orang-orang tolol, pembohong dan dianggap cerdas. pertama, Saya ditahbiskan di Roma selama 5 bulan. Lihat muka dia tuh kawan, memang muka idiot. Bagaimana mau ditahbiskan di Roma kawannya?
Makanya ini cepat mati kawan. Kenapa cepat mati? Karena dia pembohong pembual kawan. Lulusan Roma mukanya idiot. Mana ada lulusan Roma seperti ini ditasbihkan katanya. Kita ulang lagi ya. Legend, ini legend. Pertama, Saya ditahbiskan di Roma selama 5 bulan lebih. 2 minggu saya tinggal di Saint Peter Basilica dulu di Roma. yang kedua, Saya tidur di Turino dulu dan belajarnya di Vatikan. Lihatlah mukanya aja muka idiot kawan. Bagaimana bisa ini lulusan di Turino dan Vatikan? Ya. Padahal kawan-kawannya bilang dia nggak pernah ke luar negeri. Nggak pernah keluar dari Bogor kok nggak salah aku ya. Nggak tahu malu kawan. Tapi orang ini memang begitulah untuk mencari simpati, mencari cuan ya. Saya pun kalau mualaf saya kawan, oh saya pasti terkenal kali. Zulkifli itu nggak ada apa-apanya sama saya. Dulu saya sudah ditawari Moko Ginta, ya. Tapi ya puji Tuhan lah. Kalau saya jadi mualaf ditanya orang Kristen, kira-kira saya mau jawab apa? Kan itu ya. Misalnya ditanya tentang Quran, saya mau jawab apa? Karena saya udah tahu, karena saya mengajari banyak orang Kristen cara bertanya jawab ya. Lihatlah mukanya itu muka idiot, bisa lulusan Turino dan Vatikan. Bagaimana caranya? Saya belum tahu kawan. Dari muka pun orang udah bisa melihat kawan ya. Jadi alumni Pacitan Roma ini ya. Bukan Vatikan, Pacitan. Yang saya salut dari orang ini kawan. Tidak punya rasa malu itu loh. Muka tembok. Karena mungkin orang ini dibiayai ya untuk berbuat kebohongan agar orang Kristen sadar, wah ini hebat lulusan Pacitan Romawi gitu ya. Ya bukan Vatikan Romawi, Pacitan kawannya. Jadi ya selamatlah kepada orang-orang yang sudah membohongi umat Islam ya. Dan lucunya dia membohong ini di dalam masjid loh kawan. Nggak tanggung-tanggung. Ini sangat-sangat luar biasa. yang ketiga, Saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Dia ceramah ini kawan bukan di kedai kopi. Dia ceramah ini bukan di bar, bukan di tempat mabuk-mabukan. Tetapi di kalangan umat dan dia sering ceramah di masjid. Di masjid saya orang ini berbohong kawan. Apalagi di kuburan. Tes, paham kalian kawan? Di masjid aja orang ini berbohong, apalagi di kuburan. Takutku nungkar-nangkir nanti pun dibohongi orang ini kawan. Lulusan Pacitan ya. Pacitan Romawi ya. Kayak gini loh orang mau masuk surga kawan. Bagaimana ceritanya berbohong di masjid bisa masuk ke dalam surga? Saya pun nggak tahu kawan. Tapi biarlah urusan Pacitan ini semua ini. Alumni Pacitan Romawi. yang keempat, Yaitu dikasih kesempatan selama 4 tahun. Lamanya saya kuliah ada di Roma, Italia. yang Lihat lagi yang tadi kawan, agak-agak pakai sorban dikit, pakai baju Islami, sudah itu bilang saya 4 tahun kuliah di Pacitan Roma. Semua yang mendengar itu tersihir dan bangga sekali kawan. Sepertinya mereka ini haus orang pintar ya. Kenapa begitu? Setiap saya dengar ceramah-ceramah, terus mereka keluar atau setelah menonton, pasti mereka mengeluh-ngeluhkan, wah kayak dulu ada Ustadz Tambunan katanya kan, lulusan Vatikan, lulusan ini. Mereka sukanya gitu kawan. Pasti mereka mengatakan kan, wah ya itu si Kainama luar biasa, dia lulusan Vatikan Roma, percaya orang itu. Kayaknya orang ini nggak percaya diri sudah mayoritas kawan, kan lawak ya. Kalau kita orang Kristen masih loh mau lulusan apa namanya itu Balai Raja, mau lulusan Kandis, mau lulusan Kulim, itu nama-nama daerah tempat saya ya. Mau lulusan Tegar, kita nggak ambil pusing kawan. Orang ini lucu kalau ada kayak gitu kan, oh dia mualaf lulusan Vatikan. Itu dia elu-elukan seperti orang tuh mengeluh-elukan sang raja. Lawak kawan. Padahal pembohong. kelima, Nama lahir saya T. Bansui. Ketiga di Vatikan. Nama lahir saya T. Bansui kan. Yang mukanya aja tidak ada muka Bansui. Tapi muka T ada. Tahu kalian T di dalam bahasa Batak, itulah itu T. Kalian tanya dulu kiri kanan apa itu T, bilang T Bansui namanya. Kalau Bansui mukanya ini nggak ada.
Tapi kalau T ada. Ya, ini juga lulusan Pacitan kawan. Keempat di Jerman, kelima di Australia. Wow, luar biasa. Wow. Memang keren, cadas. Memang keren, cadas. Caristo luak-luak. Caristo itu luak-luak kawan. Cuman dia karena kurang bahasa Inggris dan dia kalau sempat dia bahasa Inggris bilangnya dia lulusan California. California kawan. Saya lulusan California yang ada di Abu Dhabi kan. Sejak kawan California pindah ke Abu Dhabi, itulah Syaristo. Untung dia tidak pandai bahasa Inggris. Kalau pandai kan dia pasti dibilangnya pura-pura bahasa Inggris dia dikit kan. Oh yes no. Saya lulusan California yang ada di Abu Dhabi katanya. Tetap aja sejarahnya kurang, geografisnya kurang kan. Lawak kau. Tapi memang luar biasa ya. Selamat datang di kebenaran katanya. Entah kebenaran apalah lulusan Pacitan ini. Memang bangga jadi orang goblok itu luar biasa, mereka aja yang memiliki itu kawan. Makanya di seluruh dunia mereka ini bangga jadi orang goblok dan senang. Ya, luar biasa kawan. Ini bagaimana sih cara belajarnya ini? Sampai sekarang aku nggak paham. Udahlah. Nah,